Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama telah kita membacakan surat Al-Mulk dengan harapan doa, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, Allah Amin, Subhanahu wa taala hilangkan segala penyakitnya, mudah-mudahan Allah amin, kembalikan kembali dalam keadaan sehat walafiat, bisa kumpul bersama amin, keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. amin, Mudah-mudahan syafaat Quran untuk kita semua menjadi kita lebih baik di dunia dan menjadi amin, hujjah, menjadi pembela kita nanti di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. amin, Bapak ya Ibu Allah. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema yaitu hidup tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di pesawat, Bapak dan Ibu mungkin yang sudah merasakan naik pesawat, kalau pesawatnya mahal, Ibu merasa tenang. Kalau pesawatnya kelasnya biasa, murah, apalagi promo, itu jarang ada orang mau datang, khawatir. Tapi kalau pesawat itu harganya mahal, kita merasa tenang. Padahal tidak menjadi jaminan selamat atau tidak selamat kita berada di dalam pesawat. Kalau dengan naik pesawat yang dikendarai oleh pilot, kita merasa tenang, lalu bagaimana kalau kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala? Contoh gini, ketika kita berjalan dengan orang yang uangnya banyak, ketika kita berjalan dengan orang yang kaya raya, kita nyaman? Nyaman, tenang aja. Entar ke restoran dibayarin, entar kita ke mall dibeliin. Kenapa? Kita jalan dengan orang kaya raya, kita jalan dengan orang yang memiliki uang yang banyak. Kalau kita hidup dengan Allah yang Maha Ghani, yang Maha Kaya, Raja di Raja, pasti hidup kita ini akan jauh lebih tenang. Ketika kita berjalan, contoh saja, istri kita punya suami jago bela diri. Masya Allah, jurus apa aja bisa. Jurus bango, jurus kodok nih jago dah pokoknya. Seorang istri akan nyaman di samping suami yang jago bela diri. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang hidup dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuat dengan segala-galanya? Pasti jauh lebih tenang. Inilah guna kita belajar agama, Bu. Menjadi lebih baik, menjadi lebih berpikir lebih positif, menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Itulah kita gunanya belajar agama. Maka kata Imam Ibnu Ruslan, berapa banyak nanti orang yang belajar agama. Ya, dia akan masuk ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Ini ngeri. Maka itu kita, Bapak dan Ibu, yang sedang belajar agama, kita semua orang yang sedang mendalami ilmu, mengetahui ilmu, maka kita wajib tawadhu, wajib rendah hati, wajib sadar diri. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu agama, karena ilmu agama ini, pendekatan agama adalah pendekatan untuk melunakkan hidup hati kita, hidup kita. Lalu bagaimana Ustadz orang-orang yang tenang itu? Yang pertama, tenang itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 4, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Surat Al-Fath ayat keempat. Huwallazi, dialah Allah, anzala sakinah, yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di jiwa orang-orang yang beriman. Menjadi orang Islam saja tidak cukup. Wajib menaikkan level menjadi orang yang beriman. Kalau sekedar Islam, oh ngaku banyak. Yang Islam KTP banyak. Yang Islam sesuai akte banyak. Yang Islam karena keturunan banyak. Tapi bagaimana kita menaikkan level kita menjadi orang yang beriman? Maka perintah-perintah agama tidak ada yang mengatakan ya ayyuhal muslimun, enggak ada. Tapi perintah agama didasari dengan ya ayyuhalladzina amanu.
Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman. Karena kalau hanya sekedar menjadi Islam, siapapun bisa. Tapi ketika menjadi seorang beriman, inilah level seorang hamba. Ketika menjadi seorang beriman tidak cukup, jadilah level yang muttaqin. Sudah menjadi level yang muttaqin, jadi level yang mukhlasin. Ini pribadi-pribadi yang akan tenang hidupnya. Yaitu orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman apa sih, Bu? Iman apa sih, Pak? Orang sering artikan iman itu percaya. Kalau tahu maknanya iman adalah percaya atas dik, maka kita harus percaya dengan segala-galanya yang Allah berikan kepada kita. Kul may yaklaukum bil laili wan nahari minar rahman. Kata Allah, siapalah yang akan menjagamu pada siang dan malam, yang menghindarkan kamu daripada siksaan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita boleh tertutup, tidur. Hidup kita boleh jalan sana, jalan sini. Tapi ingat, siang dan malam ada penjaganya. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita akan percaya dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Maka yang pertama, ketenangan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jadi modal utama iman untuk menjadi hidup lebih tenang. Lihat, kalau tidak percaya, orang-orang beriman itu hidupnya tenang. Selesai melaksanakan sholat, dia berzikir, dia berdoa, aktivitasnya dia jalankan, dia tenang. Dia tahu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dia. Seperti gampang begini. Kalau kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung dengan gaji kita, bergantung dengan honor yang kita dapat setiap bulannya, ada orang mengaku mendapatkan gaji yang besar, tapi masih kurang kebutuhannya, padahal suami istri kerja, suami istri cari uang. Ada saja keluhannya bahwasannya hidupnya kurang. Ada orang, istrinya menjadi ibu rumah tangga, suaminya berangkat bekerja dari pagi, pulang sore hari, pulang malam hari, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Mereka yang membedakan adalah kualitas iman. Jadi kualitas iman yang penting. Apalagi roda kehidupan kita. Al-Mukarram, Kiai Haji Syukran Ma'mun, guru saya, saya pernah bilang, hidup ini berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan selamanya manusia nggak harus bersedih. Dan tidak selamanya manusia juga akan tertawa. Karena tawa dan sedih menjadi silih berganti. Maka kita yang hidup menjadi manusia, kadang kita merasakan kesenangan, berada di atas, tapi terkadang kita berada di down, di zona yang tidak nyaman, di zona yang sangat rendah. Dan itu adalah butuh ketenangan. Dan ketenangan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, ketenangan dimiliki oleh siapa? Ketenangan itu dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Surat At-Taubah ayat 26. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sakinah, menitipkan sakinah, ketenangan, kenyamanan kepada para rasul dan pada orang-orang beriman. Lihat para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, siapa yang tidak mengenal kisahnya, teladannya, sering diulang-ulang dalam khatib Idul Adha, diceritakan oleh banyak para kiai, para habaib, ketika ingin dilemparkan oleh Namrud ke dalam api yang besar, Masya Allah, apakah Nabi Ibrahim takut? La. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menangis? La. Tidak ada gemetar dalam hatinya. Tidak ada ketakutan dalam hatinya. Karena para nabi dan orang-orang beriman dititipkan jiwa yang tenang, wahai ibadah Allah. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, apa kata Allah SWT? Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, api yang punya sifat membakar, api yang punya sifat panas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolong untuk Nabi Ibrahim, api menjadi dingin. Masya Allah. Itulah orang-orang yang punya jiwa tenang.
Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun untuk dibunuh. Sehingga terputuslah perjalanan itu sampai pada titik laut, wahai ibadah Allah. Apa? Nabi Musa tidak memiliki kapal. Nabi Musa tidak memiliki speedboat. Boro-boro speedboat. Nabi Musa cuma punya tongkat, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memukul tongkat itu ke dalam lautan lalu menjadi sebuah daratan untuk Nabi Musa dan umatnya menghindari kejaran Fir'aun. Masya Allah. Jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kita hidup, lihatlah para nabi. Jiwanya tenang. Jiwanya tetap beriman kepada Allah. Ustadz, tapi ada orang yang jiwanya nggak tenang. Siapa itu? Orang-orang yang memiliki dosa dan melakukan maksiat. Jadi maksiat itu perbuatan dosa itu, al-ismu yaitu adalah engkau benci kalau orang lain itu tahu tentang dirimu. Mahaka fi sadrika. Engkau benci kalau orang lain itu tahu. Lihat, orang yang maling, orang yang membawa kabur kendaraan orang, betul mereka berhasil dalam membawa kendaraan orang. Tapi apakah ada ketenangan dalam jiwanya? Tidak. Hatinya was-was, hatinya gaduh. Kalau naik kendaraan ini takut ketahuan, mereka harus ngumpet dulu, sembunyi dulu. Takut ketahuan polisi, hatinya akan merasa sempit. Kenapa? Karena melakukan dosa dan maksiat. Ada orang Ustadz, dia bilang kalau dengan saya minum minuman, saya akan tenang. Oh, ini orang bodoh, Bung. Ini orang salah kaprah, Bung. Bayangkan, bagaimana dia punya masalah, lalu dia minum minuman, mabuk-mabukan, itu menambah masalah, wah ibadah Allah. Ketika dia mabuk, dia pasti akan bikin onar. Ketika dia mabuk, pasti dia berisik. Minumnya di mana, mabuknya di mana. Itu kata orang Pademangan begitu. Jadi orang-orang yang salah kaprah dalam mencapai jiwa yang tenang, itu dirasakan dengan orang-orang yang maksiat. Ada orang Ustadz, pokoknya kalau saya habis make sabu, itu tenang jiwa saya. Oh, ngefly, katanya orang-orang tuh ngefly. Ya, bukan. Anda mendapatkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Hatimu pasti akan merasa bersalah. Jadi kita perlu hati yang tenang. Hati yang kalau orang Jawa bilang lugowo. Menerima apa saja, tenang hatinya. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan ketenangan? Yaitu berkumpul di tempat-tempat majelis ilmu, berkumpul di tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaq'adu qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum. Yadhkurunallah, di dalamnya mengingat Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Perkasa. Illa haffat alaihimul malaikah, kecuali orang-orang yang berkumpul di dalam majelis ilmu, di dalam masjid, mereka berzikir mengingat Allah, dikelilingi oleh para malaikat. Bapak, Ibu yang hari ini Zoom sedang membaca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pagi, baik sore pada hari ini, itu ibu dan bapak sedang dikelilingi oleh malaikat. Ah, yang benar Ustadz, bukan kata saya, kata Nabi. Jadi kita yang meskipun via Zoom kita dikelilingi oleh malaikat. Lalu apa cukup dikelilingi oleh malaikat? Tidak. Wa ghasyatuhumur rahmah, dicucurkan rahmat. Masya Allah, dicucurkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah. Lalu orang-orang yang berzikir, berdiam, berkumpul dengan orang-orang salih untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, membaca Quran, diturunkannya as-sakinah, yaitu ketenangan jiwa, ketentraman. Yang paling istimewa orang-orang yang sering menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut dia pada makhluk di sekelilingnya. Masya Allah. Saya, ya, nggak usah nyentuh orang lain, saya disebut sama mertua saya, hari ini mantu yang baik, mantu yang pintar, mantu yang perhatian dengan keluarga. Senang nggak? Senang. Mertua saya yang ngomong. Itu menunjukkan kita dipuji sama manusianya senang. Itu manusiawi. Bapak yang kerja di perusahaan, dipujilah sama pimpinan, sama bosnya. Ini Pak
Sukirman bagus sekali ini kerjanya, telaten, tepat waktu, kerjanya teliti. Pokoknya habis ini saya naikin gaji. Masya Allah. Di depan orang banyak aja, depan satu perusahaan, kita dibanggakan oleh bos kita, kita senang. Lalu bagaimana kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para makhluknya. Masya Allah. Jadi kita yang nuntut ilmu itu mendapatkan ketenangan. Makanya ibu jangan kaget. Kalau di pengajian itu biasanya bapak-bapak, Masya Allah, sampai tidur. Sampai tidur. Tenang dia. Di rumah dia nggak bisa tidur. Di masjid dia bisa tidur. Ya. Kalau kita masuk ke dalam majelis taklim, di situ membaca sholawat, di situ dilakukan ayat suci Quran. Masya Allah, Bapak percaya atau nggak percaya, semua urusan Bapak pasti bakal lupa. Kenapa? Allah turunkan ketenangan. Utang sampai lupa. Kalau kita datang ke pengajian, utang sampai lupa. Was-was itu lupa. Cicilan padahal besok harus jatuh tempo masuk pengajian, lupa. Kenapa lupa? Nggak kepikiran? Karena Allah turunkan yang itu, ketenangan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3. Ketenangan akan turun kepada para orang beriman, yang kedua kepada para rasul dan para nabi, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka kumpul dengan orang-orang soleh untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah pentingnya kita memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ketika kita sebelum pengajian membaca Ratibul Haddad atau Ratibul Atas, kita tutup dengan doa, Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka adyanana. Kalau kita nitip sama teman bisa hilang, bisa rusak. Tapi kalau kita menitipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha qayyum, yang maha terus berdiri, zat yang la yanamu, yang tidak pernah tidur, kita akan tenang. Nggak usah khawatir. Kalau doa malam begini, ya Allah, saya titipkan anak-anak saya yang masih kecil, ya Allah, kepada Engkau, wahai zat yang maha mendengar. Saya titipkan dia prestasinya, saya titipkan dia pendidikannya, saya titipkan kepada dia nasibnya, saya titipkan kepada dia cita-citanya. Seperti itu. Jadi ketika kita menitipkan sesuatu kepada Allah, Allah akan kembalikan. Karena nitipnya sama Allah. Coba nitipnya sama teman. Uang 200.000 gue titip dulu, malu ya. Iya. Balik. Duit gue mana? Nih. Pego. Lah gocapnya mana? Gue pinjem dulu buat isi bensin barusan. Nah, kalau titip sama Allah, nggak akan berkurang, bahkan bertambah. Jadi Bapak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini, detik ini, yang mendengar kajian ini, jadikan jiwa kita jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sakinah, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Kenapa Bapak Ibu? Karena jiwa yang tenang akan melahirkan positive thinking, jiwa yang tenang akan melahirkan pribadi yang baik. Kenapa orang nggak tenang hidupnya? Jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Masalah rezeki kita nggak tenang. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah satu binatang yang melata di muka bumi ini, Allah sudah jamin rezekinya. Ayo kita main gambar-gambaran dulu Pak, Bapak Ibu. Tahu cicak? Tahu? Cicak makanannya nyamuk. Cicak nyemplok di dinding. Nyamuk punya sayap bisa terbang. Cicak nggak bisa terbang. Tapi makanannya yang bisa terbang. Menurut logika nggak mungkin cicak bisa nangkep nyamuk. Tapi karena udah dijamin rezekinya. Masya Allah. Allah berikan kecukupan tuh. Masa kita kalah sama cicak? Masalah keyakinan, ketakwaan, keimanan, ketenangan. Apalagi contohnya begitu banyak. Cacing. Binatang yang melata. Bagaimana berproduksi, bagaimana berkembang biak, bagaimana cara makannya, Allah sudah atur. Apalagi kita manusia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beriman pasti sudah diatur. Jangan khawatir dengan hidup. Ya. Mau kanan kiri kita, bagaimana? Kalau Allah sudah ingin membuat kita bahagia, Allah akan bahagiakan kita.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perlunya jiwa ketenangan, menyerahkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ingatkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang, tetap berpositif thinking pada Allah Subhanahu wa taala, artinya husnuzon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa besok pagi tetap kita mengikuti kajian yaitu yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Roziki pada jam setengah 10, lalu dilanjutkan hari Kamis kita mulai lebih awal jam 5 sore karena kita maghribnya akan melaksanakan tahlil dan membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat besok pagi dan sorenya jam 5 sore. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.